Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak ketemu. Kita bertemu kembali bersama One Back dari tim anggota Teater Bentor Medan. Tapi kali ini saya tidak membahas masalah perfilman. Saya hanya ingin berbagi tentang bagaimana cara membersihkan alat pemotong kue, yaitu banyak ibu-ibu atau mak-mak sering menyebutnya dengan ampia. Mengapa saya bercerita tentang ini? Karena kebetulan ini bulan Ramadan. Jadi untuk menambah pencarian sedikit banyaknya, kami mencoba membuat kue untuk menyambut Lebaran. Dan pada saat di tengah perjalanan saya menemukan kendala bahwasanya mengapa ya kalau saya potong adonan itu, setelah diratakan adonan itu tidak putus. Jadi banyak channel-channel lain juga menceritakan tentang teknis bagaimana memperbaiki, tapi kali ini saya tidak bercerita tentang perbaikan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman setelah saya bongkar dan bagaimana cara membongkar ampia itu. Setelah saya bongkar isinya apa dan sampahnya bagaimana. Nanti saya akan menunjukkan kepada saudara dan para pemirsa di mana saja Anda berada tentang bagaimana cara membongkar dan membersihkan isi ampia. Baik, kita akan mulai mencoba bagaimana cara membuka alat pemotong bahan kue tersebut. Mari kita saksikan. Cekidot. Nah, inilah dia ya, saudara para pemirsa, para YouTubers, ibu-ibu, mama yang menyaksikan siaran saya ini. Nah, setelah saya bongkar ya, ternyata isi ampia yang sudah boleh dikatakan sejak zaman Belanda ini ya. Ini masih apa ya, tepung kayaknya nih ya, tepung yang sudah puluhan tahun menjadi sebuah menjadi karat nih. Jadi rekan-rekan dan para pemirsa di mana saja Anda berada boleh membersihkannya pelan-pelan. Nah, ini disinilah letak untuk menyetel ya, untuk menyetel jauh dekatnya ini bidang untuk adonan biar supaya lebih tipis ya, dari tingkat 1, 2, 3, 4 hingga 6. Nah, yang sering kita temukan tadi di sini sering potongan tidak tidak putus. Sini juga. Jadi banyak nih yang perlu dibersihkan ya. Nah, ini ada sebuah sebuah seng ya, ini seng ini. Nah, seng ini bisa dibuka satu-satu. Ikuti aja jalur-jalur jalur-jalur baut-bautnya ini. Ini bisa dibuka satu-satu melalui kawat ini. Nah, nih saya nggak berani buka ya, ini karena ampia sudah mirip motor tank ya. Ampia ini sudah mirip motor tank ataupun traktor ya. Nah, sudah sangat kumal, sudah sangat kotorannya sudah sangat padat. Jadi ini bisa dibuka, ditekan ke atas, dibuka, tapi ditandai biar supaya masangnya itu gampang. Nah, ini juga nih ya, ini kawatnya di sini nih. Nah, nih karena sudah berkarat, takut saya congkel putus dia. Nah, gitu. Nanti kalau saya congkel putus, ada lagunya pula itu kan, putus lagi congkelku katanya ya kan. Nah, jadi ini untuk menarik untuk mencabut kawat setelah dicabut, ini dia dicabut. Nah, setelah kawat dicabut, ini akan terangkat seperti sisir. Ini seperti sisir ya, seperti sisir. Lihat nih. Nah, ini seperti sisir. Jadi bisa dibersihkan pelan-pelan dengan menggunakan minyak makan. Bisa, jangan minyak lampu. Nanti adonannya tercampur, bisa jadi racun pula ya kan. Saya pikir saya rasa udah jelas ya bagaimana kotornya isi dari ampia ini ya.
Jadi saya tidak merekam begitu panjang karena saya akan membersihkan dulu. Setelah bersih nanti baru saya akan tunjukkan apa hasil pekerjaan saya untuk membersihkan ini. Walaupun nanti tidak bisa begitu bersih kali ya, takut saya adonannya kaget nanti lah, ini kok bersih, biasanya kotor gitu. Saya tidak bisa mengerjakan secara maksimal karena ini alat memang sudah cukup tua ya. Kalau alat alutista ini udah sangat bahaya nih, udah tidak bisa dipakai. Tapi ini kan alu perut ya, alu perut, hanya untuk isi perut, bukan untuk perang. Baik saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, saya akan mengerjakan dulu ya. Jadi ini udah kita bongkar ya tadi. Ini juga sudah saya cabut, ternyata sulit sekali, dan pinnya ini pun atau kawatnya ini sudah agak berkarat, jadi sanksi juga saya menyabutnya tadi, tapi saya berani-beraniin. Tapi kalau diperhatiin ya dari layar monitor HP atau dari layar pemirsa memandang, ini kayak gigi dari motor tank ya, motor tank. Jadi kalau seandainya orang nggak tahu, ini saya lagi bongkar motor tank ini. Jadi memang ini udah saya buka tadi kebetulan ya, ini udah saya buka kebetulan. Saya tidak ada yang rekam karena tangan saya kotor, ini tangan saya berminyak semua nih. Ini saya lumuri minyak makan ya. Saya lumuri minyak makan, jadi tangan saya lengket semua. Ini sudah saya buka. Ternyata kalau membuka ini harus benar-benar diperhatikan masangnya, karena dia ada kawat kecil ini di sini nih ya. Ini ya kawat kecil ini yang kita cabut dari sini tadi ya, nih. Ini sama ini. Nah, jadi kalau seandainya salah masang, mungkin bisa jadi aturan kita mau buat mie itu jadinya nastar pula ya. Nah, ada lagunya lagi nastar itu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Jadi mau bikin mie jadi bikin nastar ini kalau salah masang. Nah, ini seng-sengnya ini ya, ini udah saya pasang semua. Ternyata memang agak rumit. Ini ya, ini saya tunjuk ini. Nah, ini boleh dicabut. Ini boleh dicabut, congkel aja, congkel. Sebelah sana juga begitu. Congkel, dan kawat seng ini bisa dicabut, tapi ditandai ya, ditandai ngadepnya kemana. Nah, enggak, tapi kalau ini kita pun bisa terasa ini karena dia giginya ini masuk dia ke dalam, sisirnya ini masuk dia ke dalam ruas-ruas ini. Kalau terbalik nggak akan bisa, dia pasti ngikut ruas ini. Nah, gitulah. Nah, ini gearnya ya, gearnya. Mungkin bagi yang udah sangat haus, sangat tua, ini sudah sangat tua ini kalau nggak salah ibu saya beli dulu, saya masih SD tahun 80-an kalau nggak salah. Nah, udah bekarat ya, udah banyak yang digilingnya, udah banyak kuih yang dibuatnya dari sini. Tapi ini mungkin teknologi ke depan kayaknya nggak akan bisa mengimbangi matic, ini masih harus tetap pakai gigi. Nah, kalau menggunakan panbel belting saya rasa sulit dan gampang rusak. Jadi dengan menggunakan gigi ini manual, tidak matic. Begitulah kira-kira ya. Jadi ini saya mau pasang balik ya, saya pasang balik ya. Jadi ini mau saya pasang kembali tutup-tutupnya ya. Nah, ini ya, setelah kita gimana ya, ini alat-alat perlengkapannya ini ya, perlengkapan udah saya persiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini bisa ini loh, bisa jadi pistol. Jadi ini mungkin kebalik ya, ini mungkin. Nah, pokoknya gampang lah, gampang. Nah, ini masuk baut ya, bukanya juga begitu, baut, tapi bawah ini nggak usah dibuka juga nggak apa-apa ya. Baut, kemudian ini tinggal colok
sesuai dengan apa ya tadi posisi diingat. Dia di gigi berapa ya, gigi berapa dia kan ada 6 tuh, 1 2 3 4 5 6. Ini yang bongkar ininya agak susah, kalau memang dia produk lama bongkar ininya agak susah. Jadi ini dikasih lubang dari pabrik ya, inilah untuk mencongkelnya nih. Nah ini untuk mencongkel ya, dia nutupnya seperti ini. Nah, jadi saya juga kesulitan tadinya, jadi saya buka ceklek. Nah, kebetulan waktu saya buka, saya congkel gini, dia nempel di mata saya. Kebingungan saya, kok gelap gitu. Rupanya lengket di sini karena ini udah tua, saya congkel kuat lompat ini. Begini ya para pemirsa, kira-kira. Nah ini tinggal pasang. Ini namanya bongkar pasang, bisa bongkar nggak bisa pasang. Nah ini dia agak harus hati-hati. Sini juga ada bautnya, tinggal gini aja nih. Nah ya, pasang. Oke, ini dipasang di sini, ditekan, tek, putar. Jadi saya mempersingkat aja ya, baru langsung tutup ya. Tidak sulit. Nah begini yang saya bongkar, begitulah yang saya pasang. Nah, tidak sulit. Jadi ini hanya tinggal pasang baut udah selesai. Nah sebelah sini juga begitu, di sebelah sini juga demikian. Tinggal pasang ceklek, baut ini bukan ya, ini untuk jepit meja. Nah, jadi pistol tadi ini dia. Nah, semoga buat rekan-rekan yang menonton tutorial apa namanya ini, tutorial apa sih nggak tahu, saya yang penting saya berbagi aja lah. Kebetulan saya kepingin nih bongkar apa gitu. Tapi karena tadinya ini memang ini di sini nggak mau putus, tapi udah saya bersihin. Semoga bisa, karena saya udah cek ini nggak goyang ya. Biasanya kalau dia renggang itu yang kita giling itu nggak membuat mie itu nggak putus. Jadi rupanya biasanya ininya renggang, tapi saya coba ini nggak renggang nih ya, masih kuat ini, masih span, masih ketat, masih padat. Masih montok, denok, geboy, padat, seksi tank. Nah seperti motor tank. Oke ya saudara para pemirsa dimana saja Anda berada, demikianlah kira-kira cerita ringkas kita ini. Nanti saya pasang saya bersihkan. Setelah saya bersihkan akan saya tunjukkan lagi kepada pemirsa, karena saya waktu mau merekam ini tadi sayang ya, saya buka kawat ini tadi maunya ada yang ngerekam, tapi berhubung ini sudah larut malam ya, maksudnya bulan Ramadan ini mau cari tambahan, ternyata benar-benar saya dapat tambahan mereparasi ini gitu, karena ada masalah. Jadi yang ngerekam ini saya panggil ya, nggak denger, ternyata lagi merah kuning hijau, buang hajat di padang rumput. Pakai baju merah, buang hajat di padang rumput, merah kuning hijau ya. Demikian saya pasang dulu ya. Oke, kita singkat nanti ya. Baik saudara pemirsa, saya perhatikan di sini ternyata ini apa ya, ini tempat penyetelan untuk renggang atau sempitnya ini. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin punya Ampia udah nomor 6 kok nggak sempit-sempit gitu, nah ternyata setelannya itu di sini boleh disetel lebih rapat lagi dia. Jadi kalau diputar ke kanan dia lebih rapat, diputar ke kiri dia lebih renggang. Jadi ini dia kuncinya di sini ya. Nah ini saya setel nomor 6 ini, nomor 6. Nah jaraknya terlalu rapat ya, rapat sekali seperti kertas. Nah ini seperti kertas. Jadi perlu tambahan lagi, tadi saya lupa menginformasikan, ini Ampia tipe Lusso model 150 made in Italy. Jadi di era 80-an ini orang tua saya membeli ini, dan banyak juga
Ampia yang terbaru ini teknologinya pun canggih-canggih gitu, tidak seperti ini. Tapi ada juga yang ngomong ke saya kalau Ampia yang sekarang ini kayaknya kurang ini ya, jepitnya itu kurang gitu. Mungkin setelan dari pabriknya dia direnggangin, padahal di sini kuncinya semua. Jadi kalau rekan-rekan punya Ampia yang kurang jepit, coba aja disetel di sininya ya. Nah, sini. Tadi kan saya udah kasih tahu bagaimana cara membuka dan memasangnya. Nah, ini sudah bersih, sudah dilap, sudah bersih. Saya juga sudah membersihkan pakai kain ya. Semuanya udah saya bersihkan, udah bisa apa ini, udah bisa berfungsi kembali. Mudah-mudahan besok tidak ada gangguan lagi. Tinggal dipasang apa namanya, pamflet, dijual dengan harga tinggi. Elak racing warna abu-abu tahun 2018. Nah, ini apa ya, sudah saya pasang nih, udah komplit, udah lengkap. Jadi tapi ini ada lagunya nanti ini. Hei Ampia tua, pembuat kue tua, mungkin di tahun 2010 2050 nanti mungkin hargamu tinggi dan selangit. Ini apa namanya, pusaka ya, pusaka. Itu aja dah pokoknya. Capek saya, jadi sampai tukar baju saya, kacamata, baju sudah dicipratin sama minyak-minyak ini, macam apa, macam perbaiki sepeda motor. Kalau orang Medan bilang macam perbaiki kereta, muncrat semua. Jadi saya ganti baju tadi warnanya terang, saya ganti gelap, jadi kalau muncrat nggak kelihatan. Oke, itu aja ya, jangan tuh, kita lanjutin di episode mendatang, ataukah film atau informasi pendek. Yang jelas di sini di channel kita ini sebuah informasi pendek buat para pemirsa yang memerlukan informasi. Itu aja ya. Demikianlah apa yang sudah kita lihat tadi. Ternyata begitulah isi dari Ampia yang sudah puluhan tahun. Ampia tersebut milik dari keluarga saya, yaitu milik ibu saya, peninggalannya. Jadi sudah kira-kira berapa puluh tahun itu ya, tidak pernah dibongkar. Itulah isinya. Jadi buat para pemirsa di mana saja Anda berada, apabila terjadi kendala dengan Ampia atau ingin membersih-bersihkan, boleh ditiru cara saya tadi. Demikianlah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.